وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan Allah jua, insya-Allah kita akan teruskan siri tadabbur kita Suratul Talaq, di mana minggu lepas setelah sedikit memainkan mukadimah berkaitan dengan syariat Islam yang berkaitan dengan perceraian, rupa-rupanya dalam agama kita perpisahan atau terputusnya hubungan tali perkawinan antara suami istri berpunca daripada pelbagai macam, punya istilah yang bermacam-macam. Ada istilah tolak. Jika perpisahan itu dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, yang penyebabnya adalah dari pihak istri. Ada kalanya perpisahan disebut khulu. Khulu yakni perpisahan, putusnya tali perkawinan karena permintaan istri kepada suami untuk ia menceraikannya, di mana punca masalah datang dari belah suami. Ada istilah fasah, yakni perceraian atau ikatan perkawinan yang telah dibatalkan atau dihapuskan oleh mahkamah. Karena mahkamah mendapati bahwa ijab kabul antara suami istri yang terhaikan itu ternyata tidak menepati syarat. Perkawinan itu dianggap tidak sah, bahkan tidak boleh diteruskan. Ya, mungkin karena antara suami dan istri rupa-rupanya saudara sesusuan yang mereka tidak tahu sebelum melakukan ijab kabul. Maka mahkamah akan batalkan perkawinan tersebut. Tidak perlu menunggu suami menceraikannya atau istri minta cerai. Ada kalanya putusnya tali perkawinan kerana taklik talak, yakni talak yang digantungkan atau dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Istri atau suami berkata pada istri, jika engkau buat begini, jatuh talak satu. Atau suami kata, jika aku melakukan gini, dan kau mengadu pada mahkamah, jatuh talak satu. Yang biasa kita perhatikan, biasanya dilakukan selepas majlis akad nikah. Namanya taklik
talak. Dan ada juga kalanya kerana li'an. Jadi paling berat sekali. Bila suami telah menuduh pasangannya berzina tanpa saksi, tuduhan itu benar, tapi suami gagal mendatangkan 4 orang saksi. Kalaulah suami katalah tidak melakukan tuduhan kepada istrinya berzina yang terang-terang diketahui olehnya, karena gagal mendatangkan 4 orang saksi, ya suami namanya dayus. Tapi bila teruskan tuduhannya, dia gagal dengan orang saksi, diancam dengan hukuman sebat 80 kali. Maka disinilah Allah memberikan jalan keluar. Dalam kes suami menuduh istri berzina, tidak perlu dengan 4 orang saksi, tapi suami kena bersumpah dengan nama Allah bahawa ia bercakap benar sebanyak 4 kali, dan bersumpah kali kelima, ia rela bersedia dilaknat oleh Allah jika ia berbohong. Bila suami sudah berani begitu di hadapan hakim, maka hakim akan tanya kepada istrinya, adakah ia membenarkan tuduhan suaminya atau coba menolak dan menafikannya. Jika istri membenarkannya, senanglah bagi hakim. Hakim akan mengarahkan dilaksanakan hukum rojam kalau dalam agama Islam. Jadi istri direjam, dibaling dengan batu hingga mati. Itu jika istri membenarkan tuduhan suaminya, mengakui apa yang dituduhkan oleh suami. Tapi jika istri tidak mengakui, maka menolak mentah-mentah tuduhan suami, bahawa suami bercakap bohong, istri juga hendaklah berani bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahawa suaminya bercakap bohong, sumpah dalam 4 kali, dan sumpah kali kelima demi Allah, jika suaminya bercakap benar, ia rela dilaknat oleh Allah. Sehingga masing-masing suami isteri itu telah menyatakan bersedia dilaknat oleh Allah jika ia bercakap bohong, dikuatkan dengan 5 kali bersumpah di hadapan mahkamah. Saat itulah mahkamah memutuskan pasangan suami itu mesti berpisah dengan talak bain. Jadi pisahnya itu bukan karena dijatuhkan oleh suami atau diminta oleh istri, tapi mahkamah menjatuhkannya kerana ada kes li'an. Li'an itu mana? Laknat. Masing-masing saling melaknat. Itu yang kita pelajari pada pertama. Sekarang mari kita masuk pada ayat pertama. Dan ini ayat-ayat hukum ya. Jadi berkaitan dengan hukum hakam. Dengan peraturan Allah. Berkaitan dengan Allah yang wajib dipatuhi. Baik, sampaikan lagi sekali ayatnya. Surah At-Talaq, mula pada ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kamu menceraikan istri kamu, bukan menceraikan perempuan, tapi menceraikan istrilah. An-nisa di situ makna asalnya perempuan, tapi maksudnya istrilah. Sudah tidak mungkin lelaki menceraikan perempuan yang belum jadi istrinya. Tidak mungkin. Dan memang tidak ada dalam agama. La talaqa illa ba'da nikah. Nabi bersabda, tidak ada perceraian kecuali selepas bernikah. Itu pun dengan nikah yang sah. Fatallikuhunna liiddatihinna, maka ceraikan oleh kamu akan mereka, jika kamu nak ceraikan isteri kamu, ceraikan mereka
li'iddatihinna, Masya Allah. Pada waktu mereka dapat menghitung menghadapi masa idah mereka yang wajar. Karena isteri yang diceraikan wajib beriddah selepas itu. Jadi pastikan ketika kamu menjatuhkan cerai itu, isteri tidak menjadi masalah dalam menghitung iddahnya. Bagaimana maksudnya? Nanti kita jelaskan. Wa ahsul iddah, dan kamu wahai suami, ahsu, hitung betul-betul, kira betul-betul waktu idah itu. Jangan main-main, sebab idah mana masa menunggu bagi isteri setelah diceraikan oleh suaminya untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahimnya. Itu idah. Idah masa menunggu yang dilakukan oleh isteri setelah diceraikan, yang tujuannya untuk mengetahui suci atau tidak rahimnya, maknanya mengandung ataupun tidak. Dan mesti dikira dengan tepat karena jangka masa idah telah ditetap oleh Allah. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Idah itu masanya ngam-ngam. Tak boleh lebih pendek, lebih singkat, tak boleh lebih lama, lebih panjang. Sebab itu ahsu. Kamu betul-betul buat kira-kira yang tepat dan jujur. Nanti penjelasannya. Wattaqullaha rabbakum. Masya Allah. Di tengah berkecamuknya rumah tangga yang sudah kurang dan tidak harmoni, Allah ingatkan pada suami istri, bertakwalah kamu pada Allah Tuhan kamu. Maknanya, kehendak Allah, hukum hakam Allah adalah sentiasa dinomor satukan. Diberi keutamaan. Diberi keutamaan. Allah atau kepada Allah. Berikutnya, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Bila kamu telah ceraikan istri kamu, dan istri kamu itu masih dalam idah, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu halau mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Nah, ini hukum yang berikutnya. Nanti kita bicarakan panjang lebar. Wala yahrusna. Dan istri pula yang masih dalam idah, janganlah keluar meninggalkan tempat tinggal itu. Jangan. Illa ayatina bifahsyatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Watilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah, maka siapa saja yang melanggar, melampaui akan batasan-batasan Allah, faqad zalama nafsahu. Sungguh ia telah menzalimi diri sendiri. Kenapa Allah perintahkan istri yang masih dalam idah duduk di rumah bersama dengan suami yang menceraikannya selagi masih dalam idah? Kenapa Allah larang suami untuk menghalaunya keluar? Dan kenapa istri juga tidak boleh keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama suaminya? Ini alasan Allah yang Allah berikan. La tadri, engkau tak tahu. La'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Boleh jadi barangkali Allah akan menjadikan sesudah itu sesuatu yang baru. Maknanya, bila suami istri yang telah bercerai tapi istri masih menjalani idah dan duduk di bawah bumbung rumah yang sama, itu manfaatnya sangat besar. Apa manfaatnya? Nanti kita bicarakan bila sampai paragraf ini. Sebab ayat ini penuh dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Sekarang kita mulakan jemaah sekalian tafsir ayat ini. Tapi izinkan saya dahulu tentang background ayat ini sebelumnya. Kenapa Allah tujukan ayat ini nampaknya khas kepada Nabi, walaupun hukum hakam yang terkandung di dalamnya berlaku bagi seluruh umatnya. Tapi ayatnya kan, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Seakan-akan hukum yang berlaku dalam ini hanya untuk Nabi. Tidak. Tapi berlaku bagi seluruh umatnya. Bila berlaku bagi seluruh umatnya, kenapa ayat ini itu kan pada Nabi seorang? Rupa-rupa ini ada kaitan dengan sababun nuzul. Ada kaitannya dengan Tak dengar Ustaz. Mic tak dengar, mic off. okey, tak tekan kot. Okey, sekarang? Sekarang okey. Boleh? Boleh. Okey. Begini. Rasulullah SAW pernah menceraikan salah seorang istrinya, yakni Hafsah binti Umar, anak Umar bin Khattab, dengan talak satu, mana talak raj'i. Dan ini dilakukan oleh Nabi bukan pada tahun ketiga, antara 3 dan 4 Hijriah, selepas berlaku Perang Badar. Wa kana sababu ifsa'uha sirran asarahan Nabi SAW ilaiha. Apa punca Nabi menceraikan Hafsah binti Umar radhiyallahu anha? Sebabnya yakni karena Hafsah melanggar janji yang ia ucapkan kepada Nabi, yakni merahsiakan apa yang Nabi suruh rahsiakan. Nabi minta pada Hafsah agar merahsiakan ucapan Nabi yang lebih kepada Hafsah, dan Hafsah berjanji. Apa yang Nabi suruh rahsiakan ini, nanti saya jelaskan. Tapi Hafsah tidak merahsiakannya. Apa yang Nabi sampaikan pada Hafsah, yang Nabi kata ini rahsia, kamu saja yang aku beritahu, jangan kamu bagi tahu pada orang lain. Hafsah kata, iya ya Rasul. Tapi Hafsah menyampaikan rahsia Nabi ini kepada Aisyah binti Abi Bakr, istri Rasul yang seorang lagi. Cerita kepada Aisyah. Jadi bi amrin haramah Nabi SAW nafsi. Tentang sesuatu yang Nabi suruh rahsiakan itu, disampaikan. Sehingga yang tahu bukan hanya Hafsah. Apa yang Nabi sampaikan, yang sebenarnya hanya yang Nabi izinkan hanya Hafsah saja yang tahu. Tapi sekarang Aisyah radhiyallahu anha pun tahu karena Hafsah beritahu. Bermakna Hafsah sudah menceritakan apa yang Nabi suruh rahsiakan. Lalu Nabi SAW menceraikan Hafsah. Apa sebetulnya kisahnya? Jamaah sekalian, ayat ini sebenarnya kaitannya, surah ini kaitannya ada dengan surah At-Tahrim. Saya ulangi. Surah At-Talaq ini ada kaitan dengan surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Di mana dalam surah At-Tahrim, kalau kita lihat di situ, surah Tahrim, mana surah yang ke 66. Surah selepasnya. Surah Tolak, surah 65. Surah At-Tahrim, surah selepasnya, 66. Di dalam surah At-Tahrim, Allah menegur Nabi SAW. Jelas sekali itu. Yakni, ayat pertama dalam surah At-Tahrim,
Allah tegur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapalah engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagi engkau? Sesuatu tu kata Allah, aku halalkan, kamu boleh buat. Tapi kenapa engkau haramkan atas diri kamu? Tabtaghi mardata azwajik. Hanya semata-mata engkau karena hendak mencari keridhaan hati istrimu. Karena kamu hendak menyenangkan hati istri kamu, kamu sanggup mengharamkan atas dirimu apa-apa yang aku halalkan, kata Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Allah rupanya tahu apa yang diharamkan oleh Nabi ke atas dirinya, sedangkan benda itu halal bagi Rasul. Jamaah sekalian, kisahnya yakni ketika Hafsah binti Umar, ini dalam satu riwayat saja. Nah, riwayat ini sangat masyhur. Ketika Hafsah binti Umar balik ke rumahnya, rumah yang Nabi sediakan buat Hafsah lah. Hafsah binti Umar mendapati Nabi dengan istrinya yang lain, yakni Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah ini hamba abdi yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi. Lalu Nabi kahwini, dan itu adalah bekas hamba abdi. Maryah Al-Qibtiyah, berbangsa Kipti, bukan Bani Israel. Bukan Bani Israel. Jadi dia berbangsa Kupti. Dalam bahasa mudahnya, yakni satu darah, satu bangsa, satu dengan Fir'aun lah, kalau kita usuk ke atas. Jadi Hafsah marah lah. Kenapa bahasa awamnya lah? Aku tak ada rumah, ya Rasulullah. Engkau berada di rumahku bersama maduku, Maryah Al-Qibtiyah. Ni apa cerita ni? Faghadibat. Lalu Hafsah tak puas hati. Bahasa kita, Hafsah marah pada Rasul. Fa'ara dan Nabi SAW istardoa. Lalu Nabi berusaha bersungguh-sungguh. Minta kerelaannya. Jangan marah. Nabi bujuk, Nabi bujuk, Nabi bujuk. Ingin menyenangkan hatinya. Karena Nabi nak sangat Hafsah ini. Ridha, rela. Jangan dibesar-besarkan. Kan Nabi tidak buat salah. Hakikatnya Nabi tak buat salah. Membawa istrinya yang seorang di rumah istri yang lain. Karena rumah itu pun Nabi sediakan. Tapi Hafsah, ya, juga boleh kata tidak salah. Karena rumah itu rumah dia, kenapa bawa orang luar ke dalamnya? Walaupun istri Nabi. Jadi kalau dikira salah pun, ya salah sikit. Kalau tidak salah pun tidak salah. Tapi Nabi ini sangat halus. Nabi benar-benar istilahnya mintalah keridhaan Hafsah. Tak perlu marah-marah, tak perlu. Dan sebagai gantinya, agar Hafsah ini tidak marah-marah, boleh menerima keadaan ini, apa Nabi kata? Nabi membisikkan kepada Hafsah binti Umar. Nih, bercakap 4 mata. Bukan 2 mata, 4 mata. Hafsah dan Nabi dah hanya kan 4 mata itu. Mana berbicara 4 mata. Kalau 2 mata maknanya ya apa? Sorang-sorang. Apa Nabi kata pada Hafsah? Ya Hafsah, la tukhbiri siwaki Aisyah wa ghayriha. Kau jangan beritahu kepada sesiapa.
kepada istri-istriku yang lain atau madumu yang lain termasuk Aisyah. Walaki alayya. Kalau kamu tidak bagi tahu pada sesiapa, maka aku memberi jaminan kepadamu, wahai Hafsah, Allah atau Maryah abadan. Aku tidak lagi mencampuri Maryah selama-lamanya. Subhanallah. Nabi berjanji di hadapan Hafsah tidak akan lagi mencampuri Maryah selama-lamanya. Waham Maryah Alkitab itu istri Nabi. Nabi halal mencampurnya sebagai suami. Tapi hanya karena ingin menyenangkan hati Hafsah, Nabi berjanji, aku tak apalah, aku tak akan campuri Maryah lah. Tapi ingat Hafsah, jangan beritahu ini pada siapapun. Ini yang ucapan yang Nabi rahsiakan pada Hafsah, dan Hafsah pun menerima, iya Rasul. Ya, oke, kalau karena engkau sudah berjanji tak akan mencampuri Maryah, ya aku ridho lah. Aku tak akan lagi marah-marah walaupun engkau duduk di bawa Maryah ke rumah aku. Subhanallah. Hafsah tidak pandai menjaga rahasia ini, diberitahu pada Aisyah. Aisyah, Nabi sudah berjanji kepada aku bahwa dia tidak akan lagi mencampuri Maryah tu, Al-Qibtiyah. Jadi di sini cuma karena cemburu lah, karena cemburu. Jadi cemburu. Jadi kedua orang ini sudah berpakat nih. Hafsah sudah berkata pada Aisyah ingin menyakiti hati Nabi. Nabi tidak melakukan apa-apa kesalahan menurut agama. Tapi karena Nabi ingin menyenangkan hati istri-istrinya, ridhonya, Nabi sanggup mengharamkan atas dirinya sendiri apa-apa yang Allah halalkan. Suami halal bercampur dengan istrinya, tapi Nabi haramkan semata-mata karena nak mengambil hati Hafsah. Setelah Hafsah memberitahu Aisyah, Nabi tak tahu yang Hafsah rupanya membocorkan rahasianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rela nabinya dipermainkan seperti itu. Karena rupa-rupanya Hafsah pura-pura marah itu ya karena jealous, karena cemburu saja. Jadi Nabi diperlakukan tidak elok oleh istrinya, khasnya oleh Hafsah, dan kemudian dia sama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Allah tidak rela nabinya dipermainkan seperti itu, lalu Allah turunkan surah At-Tahrim. Yang tadi saya bacakan, wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan atas kamu, semata-mata karena mengambil hati istri kamu. Jadi Allah cita. Nabi akhirnya tahu, rupanya Hafsah tidak boleh lagi menyimpan rahsia. Apa yang aku janjikan pada Hafsah bahwa aku tidak akan mencampuri Maria, rupanya diberitahukan pada Aisyah, pada yang lain. Betul-betul tak boleh dipercayai lah. Nabi tahu. Setelah Nabi tahu, Nabi beritahu kepada Hafsah. Hafsah, engkau cerita begini-begini kan? Kepada Aisyah cerita begini-begini kan? Nabi sebutkan. 1, 2, 3. Tapi Nabi tidak sebutkan semua apa yang Hafsah ceritakan pada Aisyah. Nabi hanya sebutkan sebagian saja. Terkejut jamaah sekalian. Hafsah terkejut. Mana Rasul boleh tahu apa yang aku ceritakan pada Aisyah? Wahai masa aku cerita pada Aisyah ini, hanya kami berdua. Kami berdua, yang macam mana Nabi boleh tahu yang aku membocorkan rahasianya kepada Aisyah? Jangan-jangan Aisyah yang cerita pada Nabi. Aisyah tidak cerita pada Nabi. Tapi macam mana Nabi boleh tahu? Sedangkan Hafsah dan Aisyah berpakat hanya berdua. Disitulah ketika Nabi menegur Hafsah, Hafsah
terkejut. Allah firmankan dalam At-Tahrim ayat 3, itu ayat 3. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan tatkala Nabi merahasiakan kepada sebagian istrinya percakapan. Nabi merahasiakan percakapan pada sebagian istrinya. Falamma naba'at bihi, maka tatkala istrinya, di sini Hafsah, menceritakan apa yang Nabi suruh rahasiakan kepada Aisyah, wa adharahullahu alaihi, lalu Allah menzahirkannya, Allah mendedahkannya, Allah memberitahu, Allah rupanya memberitahu kepada Nabi bahwa Hafsah telah menceritakan segala-galanya kepada Aisyah. Sehingga Nabi tahu karena Allah beritahu. Arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'dih. Nabi sebutkan sebagian dan sebagian. Apa kata Hafsah ketika Nabi telah mengetahui? Sedangkan menurut dia tidak mungkin Nabi tahu karena ini rahasia mereka berdua, Hafsah dan Aisyah. Falamma nabba'aha bihi, maka tatkala Nabi memberitahu perbuatan Hafsah pada Aisyah itu, bahwa itu rahasia mereka berdua, qalat man amba'aka hadha. Hafsah berkata pada Nabi, ya Rasulullah, man amba'aka hadha? Siapa yang memberitahu engkau semua ini? Kami beritahu rahasia engkau pada Aisyah ini hanya kami berdua yang tahu. Tapi macam mana engkau tahu? Siapa yang beritahu? Aku tak beritahu engkau, Aisyah pun tak beritahu. Lalu siapa? Jawapan Nabi, qala nabba'aniyal alimul khabir. Hafsah, kalau kamu nak tahu, yang memberitahu aku apa yang kamu sampaikan kepada Aisyah, yang itu kamu telah melanggar janjimu, adalah Allah yang maha mengetahui dan yang maha memberitahu. Tentulah ketakutan Hafsah, rupanya Nabi dibela oleh Allah. Mereka coba nak merahasiakan sesuatu yang sebenarnya ingin menyakiti Nabi. Allah tidak rela Nabi yang bela itu. Allah bela Rasulullah SAW. Karena Nabi melihat Hafsah telah melakukan satu pengkhianatan. Itu hanya karena cemburu. Sehingga pura-pura marah pada Nabi. Sehingga Nabi bersumpah dengan nama Allah. Tidak lagi mencampuri istrinya. Walau itu halal. Mengharamkan sesuatu yang halal. Itu serius sekali itu. Nabi kata, oh, maknanya perbuatan Hafsah ini sudah sangat melampau. Maka saat itulah Nabi ceraikan Hafsah. Itu Umar. Iya, Nabi pernah menceraikannya dengan talak 1. Pada antara tahun 3 hingga 4 Hijriah. Selepas perang Badar. Nah, selepas Nabi ceraikan istrinya, Hafsah itu Umar ini jamaah sekalian, Allah perintahkan malaikat untuk menemui Nabi SAW agar Nabi merujuk semula. Ketika Hafsah masih menjalani iddah, Allah perintahkan Nabi untuk rujuk. Karena suami yang menceraikan istrinya dan istri masih dalam iddah, suami boleh rujuk. Hanya perlu mengatakan, aku rujuk kepada engkau. Sudah. Tidak perlu ada akad nikah baru, tak perlu itu, tak perlu ini. Karena istri yang masih menjalani iddah, statusnya masih sebagai istri bagi lelaki tadi. Iya, sebagai istri. Semua hak dan kewajiban berjalan seperti biasa. Nanti ada penjelasan di belakang. Satu yang tidak dibenarkan sebelum ia rujuk. Berkumpul suami istri, itu yang tidak dibolehkan. Adapun hak nafkah, hak patuh, hak tempat tinggal, itu berjalan seperti biasa. Itu nanti berjalan di belakang. Alasan, sebab, kenapa Allah perintahkan Nabi untuk merujuk kepada Hafsah
yang diceraikan ketika somasi iddah, karena subhanallah, Hafsah punya kelebihan jamaah sekalian. Amarallahu ta'ala an-nabiyya bimuraja'atiha. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi untuk rujuk pada Hafsah dengan seberapa segera, li'annaha sawwamatun qawwamah. Karena Hafsah itu seorang istri Nabi yang punya kelebihan. Kelebihannya yakni sawwamah qawwamah. Perempuan yang rajin berpuasa sunat di siang harinya dan rajin qiyamul lail pada malam harinya. Itu kelebihan ibadah Hafsah binti Umar. Rajin puasa sunnah siang hari, rajin qiyamul lail malam hari. Karena kelebihan amal ibadah inilah Nabi disuruh oleh Allah untuk merujuk pada Hafsah dengan seberapa gerak. Dan juga diberitahu wahia zaujatuhu fil jannah. Dan Hafsah diberitahukan juga kepada Nabi. Beliau adalah salah seorang istri bagi Nabi di surga. Di surga. Sebab istri Nabi semuanya ahli surga. Jika mereka diceraikan dan tidak rujuk, mana bilang hilang status istri Nabi. Jaminan surga tidak ada. Itu bermakna jemaah sekalian. Ayat ini bukan sekadar menceritakan tentang hukum hakam. Sekaligus ayat ini memberitahu kita, rupanya keluarga Nabi pun pernah mengalami masalah rumah tangga. Ketidakharmonian dalam rumah tangga rupanya pernah melanda keluarga Rasulullah. Hatta berlaku perceraian. Walaupun akhirnya Nabi rujuk. Jadi luar biasa. Ketidakharmonian atau bencana, musibah yang menimpa keluarga Nabi justru menjadi hukum hakam bagi kita. Menjadi hukum hakam bagi kita. Jadi kita jangan bayangkan keluarga Nabi mana sakinah mawaddah daripada awal hingga akhir tak ada masalah. Ada masalah. Biasa karena itu manusia. Istri Nabi manusia. Tetapi Nabi utusan Allah mampu mengatasinya. Dan itulah teladan. Allah tentu dengan sengaja menjadikan semua itu agar ianya menjadi teladan, panduan dalam menangani krisis dalam rumah tangga. Katakanlah keluarga Nabi ini tidak pernah mengalami apa-apa masalah dalam keluarga. Ya bagaimana kita nak cari teladan bila berlaku masalah? Ini sebab turunnya. Ada riwayat yang lain. Sesuatu yang Nabi rahsiakan kepada Hafsah untuk mengambil hati Hafsah agar dia tidak terus marah karena Nabi membawa Maryah Kiptiah di rumahnya. Nabi bisikan pada Hafsah dan Nabi jangan beritahu pada orang lain. Dalam satu riwayat, apa yang Nabi rahsiakan? Asarro ilaiha anna Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu sayaliyanil amra al-khilafati ba'di. Hafsah. Janganlah kamu marah. Aku minta janganlah kamu marah. Aku beritahu kepada kamu. Ini rahasia. Tapi rahasia ini jangan kamu ucap pada orang lain. Hafsah kata, iya ya Rasul. Apa dia? Nabi berbisik pada Hafsah, nanti selepas sepeninggalan aku, bila aku dah meninggal, yang akan menjadi khalifah sebelahku, pertama Abu Bakar, ayah kepada Aisyah. Selepas Abu Bakar nanti diganti oleh Umar bin Khattab, ayahmu. Nabi berbisik begitu pada Hafsah dalam riwayat yang lain.
Oh, bukan main happy-nya Hafsah. Wah, maknanya nanti orang tuaku akan menjadi Amirul Mukminin. Bila baginda wafat, nanti ayah Aisyah, Abu Bakar. Lepas itu ayahku. Karena mungkin Hafsah terlalu gembira, tak mampu nak menyimpan rahsia ini. Diberitahukan pada Aisyah juga. Karena Nabi beritahu juga bahawa ayah Aisyah akan jadi khalifah. Wah, pecahlah rahsia. Ini ada riwayat yang lain menyatakan begitu. Itu di mana Hafsah tidak mampu memegang rahsia tadi. Sehingga Nabi rela mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan baginya. Yang harganya. Sehingga Hafsah diceraikan tadi, itu puncanya. Itu berdasarkan riwayat yang maksud daripada Nabi yang sampai kepada kita. Baik, itu background dia sebab nuzulnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, karena perceraian itu telah berlaku dan mungkin akan berlaku bagi umatnya kemudian hari, maka di sini Allah memberikan garis panduan. Bila seseorang ingin menceraikan istrinya. Ingat jamaah sekalian ya, ayat itu dimulakan dengan idza. Kan? Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, dimulakan dengan idza. Maknanya apabila. Dalam bahasa Arab jamaah sekalian, kalimah idza walaupun terjemahan Melayunya maksudnya yakni apabila, tapi idza ini memberikan maksud apa yang disebut selepas idza. Apa yang disebut selepas idza itu sesuatu yang pasti berlaku dan masanya sudah hampir. Saya ulangi. Bila kita baca ayat Quran dimulakan dengan idza, hendaklah kita faham betul apa yang Allah sebut selepas idza itu sesuatu yang pasti terjadi dan masa terjadinya, masa berlakunya sudah sangat-sangat hampir. Contoh, kita baca Al-Quran, bunyi dia, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Kan pakai idza ya. Pertama yang kita kena paham, apa yang Allah sebut selepas idza, yakni guncangnya bumi. Planet bumi akan goncang sangat dahsyat sehingga mengeluarkan isi perutnya, menerbangkan semua yang ada di permukaannya. Itu suatu yang pasti berlaku, bukan mungkin. Bukan mungkin berlaku, tapi pasti. Dari mana kita tahu pasti? Karena Allah kata idza. Dan masa berlakunya sudah hampir. Sudah hampir. Kiamat, itu kan tanda kiamat kan. Sudah hampir dengan kita, sudah dekat. Kata Allah sudah hampir, walaupun mungkin bagi kita masih lama. Yalah kita kata lama, karena kita nisbahkan dengan jangka hayat kita. Kalau jangka hayat kita purata kata hanya antara 60 dan 70, sementara bumi akan diguncangkan kata 5 bilion tahun lagi, ya kita kata lama lagi, masih 5 bilion. Masih 5 bilion. Entah atau berapa puluh generasi. Kita mungkin kata lama kerana masa berlakunya ya masih sangat lama bila dinisbahkan dengan jangka hayat kita. Ini bermakna lama atau sekejap itu sebenarnya sangat relatif kalau kita ukur dengan kita. Kata Allah sudah hampir. Nabi kata kiamat dengan aku diutuskan seperti ini. Jarak antara aku diutus Allah jadi nabinya dengan beliau kiamat seperti ini. Nabi tunjukkan 2 jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, dan dihimpitkan sini. Makna sudah sangat hampir.
Kalau 1400 tahun dahulu Nabi diutus jadi Nabi, itu pun kiamat, belakang kiamat, kata Nabi sudah sangat dekat. Nah, sekarang lagi lah dekat. Jadi istilah dekat hampir itu jangan disebutkan dengan jangka hayat kita. Ya, contoh lah jamaah sekalian ya. Saya nak satu contoh. Saya bisa contoh. Katalah ada orang nak kawin. Belum kawin dia bertunang. Dan masa bertunangan sebelum ijab kabul, katakanlah, sebelum ijab kabul, bertunangnya saja selama 50 tahun, katakanlah. Itu lama atau sekejap? Tunang 50 tahun. Saya yakin semua kata, wih lama ada ke bertunang 50 tahun. Kenapa kita kata lama? Ya karena dinisbahkan pada purata umur kita 60 hingga 70. Jadi kalau tunang aja di 50 tahun, tapi coba, jika sekiranya purata jangka hayat kita, orang sekarang, 1000 tahun seperti pada zaman Nabi Nuh, katakanlah. Purata umur kita 1000 tahun. Orang bertunang 30 tahun. Mungkin jirannya kata, apa cepat sangat, kan baru 30 tahun dan nak kawin. Orang tunang 60 tahun, ini 30 tahun. Kan? Pasti, karena umurnya 1000 tahun. 20 tahun, 50 tahun pergi sekolah, itu dianggap, awal sangat lah, baru 50 tahun dah pergi sekolah. Sekarang kalau 50 tahun baru nak masuk sekolah tadika, ya orang gelak. Jadi istilah dekat, jauh, segera, masih nanti, itu kita kata Allah. Sedangkan bagi Allah tidak ada istilah lama. Sebab itu bila Allah kata apabila bumi diguncangkan, pertama, guncangnya planet bumi, hancurnya bumi itu satu yang pasti, dan masa berlakunya sudah hampir. Itu idza. Nah, bila kita kaitkan dengan ayat ini, idza talaqtumun nisa, bermakna apa? Apabila engkau wahai Nabi, tapi di sini menarik ya, itulah bahasa Arab ya. Kalau kita pahami ayat ini dari segi tata bahasa Arab, Arabic grammar, ya mungkin nampak salah lah. Contoh, ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi itu seorang, mufrad, singular. Tapi, idza talaqtum, apabila kamu ni plural. Macam mana Nabi boleh jadi kamu? Sebenarnya engkau lah. Idza talaqta, bukan talaqtum. Kan? Nabi seorang, wahai Nabi, jika kamu semua mencarikan isteri. Kan lari itu dia punya Arabic grammar-nya. Tadi saya katakan, benar bahwa ayat ini itu kan pada Nabi, betul. Karena ada kaitan dengan kes keluarga Nabi, iya. Tapi isi kandungan hukum hakam yang terkandung dalamnya berlaku bagi seluruh umatnya. Bermakna ayat ini berlaku bagi siapa sama Nabi atau umatnya hingga akhir zaman. Pertama, bila kamu dah yakin betul akan mencarikan istri kamu. Itu satu. Yakin betul. Maknanya perceraian itu sesuatu yang tak boleh dielak. Yakin. Keduanya, masanya sudah dekat. Itu idza. Itu idza. Memberikan pengertian apa? Memberikan pengajaran bahwa perceraian itu walaupun diharuskan dalam agama, dengan syarat-syarat dan alasan-alasan syar'i yang tertentu, hendaklah perceraian itu menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga. Itu maksudnya. Tempoh hari saya katakan, ibarat kita berjalan di satu lorong dan kanan kiri banyak pintu, pintu perceraian itu ada di hujung lorong itu, pintunya tertutup walaupun tidak berkunci. Artinya bila berlaku
ketidakharmonisan dalam rumah tangga bukan perceraian langkah pertama yang diambil. Bukan. Karena langkah ini dulu, usaha ini, ikhtiar ini, usaha ini. Untuk mengelak agar perceraian itu tidak berlaku. Bila semua ikhtiar yang ditawarkan oleh syarak telah diusahakan, tapi nampaknya masih juga tidak mampu meredakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, ya barulah buka pintu yang terakhir, pintu perceraian. Itu sebenarnya message yang Allah nak sampaikan dalam kalimat idza ini. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ni, zaman sekalian, saya lupa lah tahun 2000 berapa tu dah, 2006, 2007 saya lupa lah. Tapi atau mungkin 2012 jugalah. Ada berita di negeri kita Selangor, Darul Ihsan, Jabatan Ugama Negeri Selangor, ya tentu dapat maklumat daripada Mahkamah Syariah di Selangor lah. Statistik perceraian dan perkawinan di negeri Selangor tahun itu, saya lupa tepatnya tahun berapa. Jumlah orang yang nak bercerai menurut senarai Jabatan Agama dan juga Mahkamah Syariah jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang berkahwin. Itu pernah berlaku di negeri Selangor. Jumlah orang yang nak cerai lebih banyak, lebih ramai daripada jumlah orang yang nak kahwin. Sangat menakutkan sekali. Sedangkan proses berkahwin itu relatif lebih mudah daripada perceraian. Kawin ada pasangan, calon pengantin laki, perempuan, ada wali, ada saksi. Udah kawin jadi. Tapi perceraian tidak sesederhana itu. Oleh proses mahkamah memakan masa berhari-hari, berminggu, kan berbulan. Sangat mengerikan waktu itu. Saya lupa tepatnya. Jumlah orang yang nak cerai lebih ramai daripada orang yang nak berkahwin. Sedangkan kalau baca ayat ini, kalimat idza itu sendiri sebenarnya telah memberikan pengajaran sangat dalam. Maksudnya, kalau kamu benar-benar sudah yakin akan bercerai, mana perceraian adalah pilihan terakhir setelah pelbagai macam usaha tidak berjaya, dan masanya sudah hampir, sehingga kamu tak boleh merancang awal-awal, ya ceraikanlah. Bermakna sebetulnya walaupun Islam membenarkan ada perceraian, tapi Islam sebenarnya menutup pintu perceraian itu rapat-rapat, tutup rapat-rapat walaupun tidak berkunci. Subhanallah. Ini bagi saya pengajaran yang luar biasa. Ya. Dan itu bagus kalau dijadikan bahan materi kursus perkawinan, bagus untuk anak-anak muda. Memang bagus, kena faham itu tanggung jawab. Kalau tidak nanti ya kalau mungkin kursus perkawinan biasanya hanya 2 hari kemudian dapat sijil itu masuk, ya mungkin kita lah sebagai orang tua berkewajipan lah menyampaikan perkara itu agar anak-anak kita benar-benar punya bekal yang secukupnya. Karena ingat, perkawinan itu bila diri Allah jaminannya surga. Bayangkan. Siapa yang telah berkawin, setengah agamanya telah sempurna. Separuh, 50% telah sempurna. Tinggal mencari yang 50%. Kebanyakan amalan-amalan yang membolehkan seseorang masuk surga itu ada dalam rumah tangga. Iya. Syaratnya dipenuhi. Luar biasa itu. Jadi rumah tangga itu sebenarnya memang lubuk lah itu. Lubuk amalan untuk melakukan orang masuk surga. Syaratnya paham. Baik, itu ya. Ceraikan mereka li'iddatihinna. Bagi iddah mereka. Apa maksudnya? Kerana, tadi saya katakan, perempuan yang dicekkan wajib beriddah. Baik.
Saya ingin sampaikan di sini jamaah sekalian, berkaitan perintah Allah ceraikan istri kamu liiddatihinna karena idah mereka atau memudahkan mereka menghitung menghadapi idahnya. Karena tolak dalam agama kita ini dari segi ini terbagi jadi dua. Ada dua jenis tolak dalam hal ini. Yang pertama namanya at-talaqus sunniyyu. Tolak yang menepati sunnah. Sunnah Nabi, bukan sunnah fikih. Tolak yang menepati, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Al-muwafiq li sunnah. Selari dengan tuntutan sunnah Nabi. Yang kedua, at-talaqul bid'i. Tolak bid'ah. Tolak bid'ah. Tidak sesuai dengan tuntutan Nabi. Susah Nabi. Apa itu tolak sunni? Tolak sunni, tolak yang menepati sunnah Nabi, yakni ayyutalliqaha atau ayyutalliqaha tolkatan wahidatan fi tuhrin lam yujami'ha fihi wa yatruka hatta tanqadi iddatuha. Seorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci, dan tidak dicampurinya. Dalam keadaan suci yang tidak dicampurinya. Sebab kalau diceraikan, istri diceraikan selepas dicampurinya, itu tidak sunni lagi. Jadi sini suami tolak sunni, yakni bila suami dengan istri dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid, dan tidak dilakukan selepas ia mencampurinya. Karena kalau diceraikan sebagai mencuri, nanti bingung idahnya. Ini idah suci atau nanti idah mengandung. Nak kata mengandung, belum tentu. Akhirnya si perempuan tadi menggunakan idah suci. Idah suci nanti 3 kali sucian. Rupanya selepas 1 bulan setengah didapati mengandung. Wah, kena tukar idah pula. Bingung. Itu satu. Adapun tolak bid'i, yakni tolak bid'ah yang tidak menepati sunnah, yakni ayutliqa talatan bilahdin wahidah, mentalak istrinya dengan 3 kali talak dalam satu masa. Marah sangat, istri ceraikan. Aku ceraikan engkau talak 1. Aku ceraikan lagi engkau talak 2. Aku cerai talak 3. Dicerai 3 kali dalam satu masa. Ini tolak bid'ah. Walaupun di situ ada ulama berbeza pendapat. Jatuh 3 atau jatuh 1. Ramai ulama mengatakan jatuh 3. Ibnu Taimiyah mengatakan jatuh 1. Umar mengatakan siapa yang menceraikan istrinya 3 kali sekali harung, jatuh 3 sekaligus. Mana dah tak boleh rujuk. Itu ada fahaman fikah yang. Tapi yang pasti menceraikan istri dengan talak 3 sekali lafaz atau di satu tempat, satu masa, itu talak bid'i. Atau menceraikan istri ketika istri dalam keadaan haid, dalam keadaan tidak suci. Itu tolak bid'i. Tolak bid'ah. Atau menceraikan istri ketika istri dalam keadaan nifas. Nifas itu yakni selepas istri melahirkan anak, diceraikan pula. Allahu Akbar. Atau menceraikan istri dalam keadaan suci setelah ia mencampurinya. Semua ini namanya talak bid'ah. Apa hukum talaknya? Hukumnya sah, tapi wajib rujuk.
Sah tapi wajib rujuk. Macam mana sah wajib rujuk? Iya, sah kerana bila tolak tadi sah kerana ia akan mengurangi peruntukan tolak bagi suami. Suami kan ada peruntukan mentalak isteri itu hanya sebanyak 2 kali yang boleh rujuk. Bila tolak 3 kali, dah tak boleh rujuk. Tolak yang boleh rujuk hanya 2 kali. Bila ia tolak pertama, walaupun tolaknya tolak bid'ah, itu dikira sah. Sehingga kota talak bagi suami sudah hilang 1. Nah, itu maksudnya. Yang sunni tadi memang sah. Yang bid'i sah tapi wajib rujuk. Wajib rujuk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, bila kamu nak menceraikan isteri kamu, ceraikan mereka pada masa mereka mudah menghitung iddahnya. Kerana kalau kamu ceraikan dalam keadaan haid, susah mereka nak menghitung iddahnya. Bila mereka kamu ceraikan ketika dalam keadaan suci selepas kamu campuri, juga mereka bingung menentukan iddahnya. Baik, jamaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala cerita tentang iddah perempuan yang ceraikan. Di sini elok saya sampaikan jugalah apa kata Al-Quran tentang jenis-jenis iddah bagi perempuan yang diceraikan atau yang berpisah dengan suami. Sama ada berpisah karena tolak atau berpisah kerana kematian. Yang pertama, ini jenis-jenis iddah. Pertama, iddah bagi perempuan yang masih aktif menstruasinya. Ya, dia masih aktif menstruasinya. Belum menopause. Ya, jadi pusingan haidnya masih aktif. Maka perempuan ini iddahnya, pertama kalau diceraikan, suami tidak menceraikan ketika perempuan itu masih dalam keadaan suci, kemudian iddahnya nanti, yakni Quran berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Al-Baqarah 228. Itu iddah bagi perempuan yang masih aktif haidnya. Lihat Al-Baqarah 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Itu saja. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya, yatarabbasna, hendaklah mereka menunggu bi anfusihinna, dengan diri mereka sendiri, menunggu, mana tidak boleh kahwin dengan lelaki lain. Berapa lama? Salasata quru. Quru di sini maknanya ada 2. Quru makna pertama tuhrun, suci. Jadi 3 kali sucian. Quru makna kedua haidun, haid. Maknanya iddahnya 3 kali haid. Ada 2. Perempuan yang masih aktif haidnya, iddahnya yakni 3 kali quru. Menurut ulama, 3 kali quru itu benar 3 kali sucian. Yang mendapat yang mengatakan 3 kali haid. Ini akan berbeza nanti panjang masa iddahnya. Okey. Kita terangkan yang pertama. Bila perempuan yang diceraikan itu mesti beriddah
selama 3 kali sucian, 3 kali suci ya, kata kita pilih yang suci. Cara menghitungnya, semasa diperceraikan ia suci. Kan begitu syarat dia. Tidak menceraikan istri dalam keadaan haid itu bid'ah. Suci. Suci. Nah, suci itu dikira suci pertama. Lepas suci haid. Lepas haid nanti suci. Nah, itu suci kedua. Suci kedua. Nah, lepas suci kedua haid lagi. Haid yang kedua. Lepas haid suci yang ketiga. Habis suci yang ketiga, masuk haid lepasnya, habis idahnya. Itu makna 3 kali sucian. Jadi kalau 3 kali suci, makna idah perempuan tadi relatif lebih pendek. 3 kali suci. Diceritakan dengan suci, haid, suci. Suci ketiga habis masuk haid, habis idahnya. Suaminya yang menceraikannya tidak ada hak untuk rujuk. Kalau dia ingin membina rumah tangga, kena akad nikah semula. Kena ada wali, kena ada mas kawin. Itu pun perlu persetujuan istri. Bekas istri maksudnya. Kalau rujuk tidak perlu wali. Bahkan juga tidak perlu persetujuan istri. Itu adalah ayat yang lain. Nah, sekarang kalau 3 kali kuruk itu diartikan 3 kali haid, nanti masa menunggunya lebih lama. Kenapa? Perempuan diceraikan dalam keadaan suci, kata Allah. Suci. Suci. Lepas itu haid. Ini haid pertama. Lepas itu suci. Lepas itu haid kedua. Lepas itu suci. Lepas itu haid ketiga. Habis haid ketiga, masuk suci, baru habis idah. Maknanya masa idahnya lebih panjang berbanding 3 kali sucian. Ini bagi perempuan yang masih haid. Saya tidak tahu kalau di Malaysia ya mungkin ikut yang pertama 3 kali suci lah. Walaupun ada pendapat ada 3 kali haid. Yes. Sebab kalau 3 kali sucian, jangka masa idah itu pendek. Relatif pendek. Berbanding bila beridah 3 kali haid. Itu jenis idah yang pertama. Yang keduanya, kedua, ketiga, dan keempat, idah bagi perempuan yang sudah putus haid atau tak pernah haid daripada zaman kanak-kanaknya. Ceritanya Maryam alaihissalam, ibu Nabi Isa itu tak pernah haid. Ada perempuan yang tak pernah datang haid daripada zaman kanak-kanak. Atau perempuan yang sudah putus haid. Dan juga perempuan yang mengandung. Sedang mengandung. Diceraikan suaminya dan dia sedang mengandung. Keceraian ketika perempuan istri mengandung itu sah. Itu sah. Boleh. Tidak salah. Dari segi agama ya. Nah, apa idah bagi perempuan yang dah putus haid atau tak pernah haid atau perempuan yang sedang mengandung? Lihat surah At-Tolak yang kita pelajari ini ayat 4. Coba lihat. Surah At-Tolak ayat yang keempat. Ini idah bagi orang kedua, ketiga, dan keempat. Yang putus haid atau tak pernah haid atau sedang mengandung. Idahnya kata Allah, surah At-Tolak ayat 4, Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum. Dan perempuan-perempuan yang dah berhenti, terjemahan harfiah yang dah berputus asa. Dan perempuan istri yang dah berhenti daripada haid, dah tak haid lagi lah. Ya, menopause istilahnya. Min nisaikum, dari istri kamu. Inirtabtum, jika kamu ragu tentang idahnya, ragu nak kata 3 kali suci
atau 3 kali haid, dia dah tak haid. Macam mana? Fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Ni. Maka iddah mereka perempuan yang dah putus haid 3 bulan. Bermula daripada dijatuhkannya talak. Bulan Qamariah, ya, bukan bulan Syamsiah. Bulan Islam, bukan bulan Masehi. Jadi kalau katalah jatuh talak itu 1 Muharram, ya ikutlah 3 bulan selepas itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, masuk Rabiul Akhir, habis Rabiul Awal, habis. Tidak, 3 bulan kiraannya. Dan juga perempuan yang idahnya 3 bulan itu, yang kedua, wallai lam yahidna. Dan idah perempuan-perempuan yang tak pernah haid. Dan memang ada. Allah ciptakan ada perempuan yang daripada kanak hingga dewasa tak pernah haid. Sebab itu Allah bagi idah tertentu. 3 kali suci. 3 bulan berturut-turut. Wa ulatul ahmali, dan perempuan-perempuan yang sedang mengandung atau yang punya kandungan. Diceraikan suaminya, dia sedang mengandung. Ajalahunna, iddah mereka, ayyadna hamlahunna. Yakni sehingga mereka melahirkan kandungannya. Katakanlah diceraikan hari ini, umur kandungannya 9 bulan. Diceraikan oleh suaminya. 10 bulan atau 1 minggu selepas cerai, dia melahirkan anak, habis idahnya. Habis idah. Suaminya tak ada hak untuk rujuk. Diceraikan hari ini, dan dia disahkan mengandung 1 bulan. Dah disahkan mengandung 1 bulan, diceraikan pula. Maka idah perempuan itu hingga nanti bersalin. Tunggulah 8 bulan lebih. Itu idah bagi perempuan mengandung hingga melahirkan anaknya. Itu jelas sekali itu. Ini idah orang yang perempuan yang putus haid, tidak pernah haid, dan juga perempuan yang mengandung. Itu 4. Sekarang yang kelima. Perempuan yang kelima. Tadi 1, 2, 3, 4 tuh. Sekarang yang kelima. Idah perempuan atau istri yang tidak pernah dicampuri oleh suaminya. Akan nikah aja suaminya tak pernah mencampuri istrinya. Tak pernah. Walaupun sudah berkahwin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Dah masuk tahun kedua. Tak pernah suami itu mengadakan hubungan suami istri. Tak pernah. Tiba-tiba selepas 2 tahun, suami itu menceraikan istrinya. Istri diceraikannya. Maka idahnya, lihat surah Al-Ahzab. Lihat surah Al-Ahzab ayat 49. Ini idahnya. Idah perempuan yang diceraikan oleh suaminya dan tak pernah, semenjak berkahwin, tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Lihat surah Al-Ahzab, surah 33. Surah 33, ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, apabila kamu telah menikahi atau mengawini perempuan-perempuan mukminat, thumma talaqtumuhunna, kemudian kamu menceraikan mereka,
min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu mencampuri mereka. Kawin sebelum mengadakan hubungan suami istri, cerai pula. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tunaha. Maka tiada hak bagi kamu atas mereka istri kamu itu iddah yang perlu kamu hitung. Maknanya istri kamu tak wajib beriddah. Kamu pun tidak boleh rujuk karena mereka dah bukan dalam iddah lagi. Tidak ada iddah. Hari itu boleh terus. Ya, kalau mau kawin dengan orang lain dah sah. Karena dah tak ada ikatan pernikahan dengan suami yang menceraikannya. Karena diceraikan sebelum dicampurinya. Walaupun begitu, kata Allah pada suami yang menceraikannya, famatti'uhunna, maka berikanlah oleh kamu kesenangan pada mereka. Suami diperintahkan oleh Allah untuk memberikan sejumlah harta kepada istrinya. Bekasnya diceraikan, walaupun istrinya itu tak pernah dicampurinya, walaupun istri itu tidak perlu beriddah karena perceraian tersebut. Sarrihuhunna sarahan jamila. Dan lepaskan mereka, bebaskan mereka, ceraikan mereka dengan perceraian yang baik. Itu dia. Ayat pertama. Ayat-ayat pertama. Jadi di sini, apa namanya? Boleh jadi berlaku. Contoh lah, ini contoh yang ya mungkin tak berlaku, tapi saya bicara dari segi hukum ya. Contoh ini saya berikan dari segi hukum, bukan benda itu berlaku atau tidak, saya tidak tahu. Katakanlah ada pengantin baru, kawin. Lelaki antar rombongan ke rumah pengantin perempuan. Ijab kabul. Sah ijab kabulnya. Pukul 11.30 ijab kabul. Okay. Kemudian pukul 12.30 pergilah majlis makan-makan. Kenduri. Semualah inilah. Hampirlah habis pukul 2, habis gambar lah, puas apa semuanya. Tiba-tiba, ya, dah habis majlis, pengantin, pengiring pengantin lelaki, baliklah. Majlis dah habis, nak balik. Ketika pengiring pengantin lelaki nak balik, tak macam mana si pengantin lelaki ini, di depan orang ramai, boleh menceraikan istrinya yang belum pun menanggalkan pakaian pengantinnya. Aku ceraikan engkau dengan talak 1 umpamanya. Bila pengantin yang masih berpakaian pengantin dan orang ramai tadi kata menceraikan istrinya, cerai itu sah. Sah. Dan kesan hukumnya pertama, istri tadi tidak ada iddah baginya. Tak ada. Sehingga jika waktu itulah istri tadi katalah nak terus kahwin dengan orang lain, boleh. Contoh katalah, kebetulan pula waktu itu juru nikah belum balik. Borang pula masih ada. Pengapit lelaki pula, rupanya suka dengan pengantin perempuan. Perempuan pun rupanya suka dengan pengapit itu. Dah bincang, oh iyalah kita kahwin aja lah. Pak Imam, ini. Ada calon pengantin baru yang mengganti ini. Oh iyalah, baguslah. Kebetulan pengantin perempuan pun masih pakai baju pengantin. Makan hidangan pun belum habis. Yang pengapit pun sudah pakai baju Melayu. Okey. Diijab kabulkan di tempat itu. Sah. Saya tak kata dari benda itu patut tak patut, ada atau tidak, bukan itu. Saya cerita di hukum. Itu maksudnya. Jadi suami tadi, istri tadi dah putus hubungannya, dah tak lagi hubungan perkawinan, dah putus habis. Karena iddah pun tidak ada. Iddah pun tidak ada. Hanya lelaki tadi walaupun tidak pernah mencampurinya, walaupun mungkin umur pernikahan itu hanya 1 jam, 2 jam saja, Allah perintahkan pada lelaki tadi untuk memberikan mut'ah
Atau lebihnya mid'ah, bukan mut'ah. Mid'ah itu sejumlah harta yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya dengan sukarela, senang hati. Itu namanya mid'ah. Kalau perkawinan di Iran itu namanya mut'ah. Kalau perkawinan yang senang-senang namanya mut'ah. Kalau harta yang diberikan secara sukarela namanya mid'ah. Kalau haji yang senang-senang, haji dahulu, kemudian dilek, kemudian nanti ikhram lagi, namanya haji tamattu. Sama lah tuh, rutenya sama tuh tamattu. Tamattu kan umrah dahulu baru haji. Karena bayar dam itu. Itu idah yang kelima. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya, di mana perempuan tadi semasa menjadi suami istri tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Maka tidak ada idah bagi perempuan tersebut. Yang keenam, idah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Perempuan yang dimati oleh suami pun wajib beridah juga. Idahnya tidak sama dengan idah perempuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada idah sendiri bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Lihat surah Al-Baqarah ayat 234. Al-Baqarah 234. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang dimatikan daripada kamu. Di sini maksudnya suami. Dan laki-laki yang bergelar suami yang mati, meninggal. Wa yadharuna azwaja, dan suami yang mati tapi meninggalkan istri. Meninggalkan balu dia. Yatarabbasna bi anfusihinna, maka balunya tadi, istri yang dia mati suami itu, yatarabbasna bi anfusihinna, adalah mereka menunggu, maksudnya beridah, arba'ata ashhurin wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Tolong ya, ini kaitannya dengan hukum hakam. Jadi kita kena tahu ayat rujukannya. Jadi ini sebagai pengetahuan agama lah berkaitan dengan hukum hakam. Sehingga benda seperti ini sebenarnya benda yang basic, yang setiap kita sebenarnya wajib tahu. Jadi tidak perlu tanya kepada orang lain, karena kita sendiri tahu. Al-Quran depan mata kita. Rujukannya Quran, bukan kata ulama. Kalau kata ulama, nanti pasti ada perbedaan pendapat. A kata ini, B kata itu, B kata ini. Tapi kalau Quran nyata, tidak ada perbedaan. Itulah yang idah yang Allah tetapkan. 4 bulan 10 hari. Itu idah kematian. Kematian. Selama 14 bulan itu adalah pantang larang yang tak boleh dilakukan oleh perempuan tadi. Adalah pantang larang yang tak dilakukan oleh perempuan yang sedang beriddah. Sama ada iddah yang pertama tadi, kedua, ketiga, dan keempat. Ada yang kelima karena tak ada iddah, tak ada pantang larang lah. Jamaah sekalian, ada satu lagi perempuan yang wajib beriddah, tetapi dalam Al-Quran tidak disebutkan idahnya. Tapi ini berlaku. Nah, di sini ulama berbeza pendapat nanti. Baik, kalau kita tanya, apa idah, berapa idah orang yang mengandung? Tak senang hingga melahirkan. Berapa lama idah perempuan yang ditinggal mati suami? Senang jawabannya, 14 hari. Ada ayatnya. Sekarang masalahnya, berapa lama idah? Apa idah bagi perempuan yang mengandung ditinggal mati oleh suami? Macam mana tuh? Perempuan itu sedang mengandung, suaminya meninggal.
Lalu idahnya yang macam mana nih? Nak gunakan idah perempuan mengandung hingga melahirkan anak, atau nak menggunakan idah ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Di sini ulama akhirnya berbeza pendapat. Ambil contoh. Kalaulah kita katalah mengatakan, idah perempuan yang sedang mengandung ditinggal mati suami, idahnya ikut idah orang mengandung. Katakanlah kita begitu. Sehingga jika ada perempuan mengandung, umur kandungannya 9 bulan. Tiba-tiba waktu suaminya meninggal. Maka perempuan itu idahnya hingga melahirkan anak kan. 1 minggu dia melahirkan anak. Habislah idahnya. 10 hari aja. Hingga melahirkan anak. Tapi kalau kita gunakan idahnya ikut idah orang yang tinggal mati suami, ya kena tunggulah. Walaupun dah bersalin, tunggulah hingga cukup 4 bulan 10 hari. Atau sekarang dibalik. Perempuan sedang mengandung 1 bulan. Dah sah dah, doktor kata dah keluarga dah. Ya, puan mengandung 1 bulan. Suaminya pula meninggal. Suami meninggal. Kalau kita ikut idah perempuan tinggal mati suami, perempuan itu hanya perlu menunggu 4 bulan 10 hari, boleh kahwin orang lain. Tapi dia masih mengandung. Kalau kita ikut mengikuti pendapat idah ikut mengandung, tunggulah. Di sini ulama berpendapat ikut idah yang mana. Tapi Ali bin Abi Thalib pernah berfatwa. Dalam kes seperti ini, bila ada perempuan sedang mengandung dan ditinggal mati oleh suami, maka idahnya yakni ikut mana yang lebih lama. Ikut mana yang lebih lama. Dari perempuan tadi lah. Kalau yang lebih lama itu idah mengandung hingga melahirkan anak, katakan ditinggal mati suami, kandungannya baru 1 bulan, ya tunggulah hingga bersalin, lama lah. Atau ketika ia ditinggal suami, umur kandungannya sudah 9 bulan. Seminggu selepasnya bersalin, ya jangan, belum habis idah, kena tunggulah, cukupkan 4 bulan 10 hari. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali bin Abi Thalib ambil jalan tengah. Dan itu namanya lebih bijak. Kerana dalam Al-Quran tak ada ayat. Dalam hadis pun tidak ada. Perempuan yang masih haid ada ayatnya. Perempuan yang sudah tak haid ada ayatnya. Perempuan yang tak pernah haid ada ayatnya. Perempuan yang mengandung ada dalilnya. Perempuan yang ditinggal mati ada ayatnya. Perempuan yang masih orang tapi tak pernah dicampuri ada. Tapi ini perempuan mengandung ditinggal mati. Ayat tak ada, hadis pun tak ada. Maka idahnya ikut yang mana? Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib coba memadukan kedua-dua idah ini. Ali berpendapat perempuan tadi hendaklah beridah mengikut mana yang lebih lama. Mana yang lebih lama. Nah, artinya bila seorang lelaki nak ceraikan suaminya, kena mengambil kira ini nih. Karena perempuan tadi perlu beridah. Kalau dia masih haid, aktif haid, diceraikan semasa ia suci. Dan belum dicampuri. Sehingga waktu itu perempuan senang nak mengira, mulai hari ini bermula idah aku. Tuh, yang mengandung pun tahu, yang dia pun tahu. Dan begitu maksudnya. Karena ini masalah agama. Ini urusan Allah. Bukan hak kita untuk campur tangan. Kita tak kira laki atau perempuan, hanya patuh pada apa kata Allah. Karena itu hak Allah. Perintah Allah yang Allah ada hak untuk kita patuhi, kita ada kewajiban untuk patuh. Jadi kita tidak boleh mereka-reka sendiri. Tidak boleh mereka sendiri. Agak-agak yang senang gini lah, apa kata kita pakat aja lah. Mana hukum Allah pakat-pakat? Tidak boleh. Sebab itu saya katakan, wajib setiap kita mengetahuinya, karena ini wajib kita lakukan. Karena perintah ini zaman sekarang, Allah tujukan kepada setiap individu kita. Perintah ini bukan perintah secara kolektif, bukan. Idah ini juga untuk setiap kita. Wajib tahu. Sehingga adalah yang berpendapat
mengetahui hukum hakam seperti ini termasuk fardu ain, bukan fardu kifayah ya, termasuk fardu ain. Tapi itulah karena bahasa kita ni terlalu sederhana. Dia apa tu? Oh, dia ikut kelas fardu ain gitu. Kalau fardu ain itu mana hanya kelas baca Iqra, abatasa, fardu ain. Bukan, ini pun fardu ain. Itu fardu ain yang bahkan hingga masuk universiti. Jadi perbincangan panjang lebar. Ini fardu ain dikata apa? Kelas fardu ain aja. Belajar apa? Alah, belajar Iqra. Allahu Akbar walillah. Jadi setiap individu muslim wajib mengetahui. Karena setiap kita wajib mentaati Allah, memberikan apa ini hak Allah, bukan secara kolektif. Bukan secara kolektif. Kalaulah Allah suruh kita membina rumahnya, bina masjid, itu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita secara kolektif. Tidak setiap kita diwajibkan membina masjid. Ya mungkin berat, berpuluh orang berubah satu tenaga, berkongsi biaya, jadi karena bersifat kolektif. Ya mas kalian, nampaknya takat itu saja yang sempat saya sampaikan mukadimah di ayat ini. Karena seperti mana saya katakan, ayat ini yakni ayat berkaitan hukum hakam, peraturan. Jadi ya kita ikuti saja apa kata Allah, dan terus terang saya tidak coba masuk pada perdebatan ulama-ulama fikih dalam memahaminya, tapi saya berusaha untuk menyampaikan apa yang dinyatakan dengan nyata oleh Al-Quran dan apa yang disampaikan dengan nyata oleh hadis Nabi. Sebab yang tidak nyatakan nanti akan menjadi perbincangan di kalangan ulama yang pasti ada pendapat yang bermacam-macam, pasti adalah pro and con tu pastilah tu. Kalau dan itu mungkin malah membingungkan kita. Jadi, nampak itu saja yang sampaikan, mudah memberikan ya tambahan pengetahuan kefahaman kita tentang hukum hakam syariah Islam. Yang benar pada Allah jua, yang silap dalam masa sendiri. Mudah Allah sentiasa kita ke jalan yang diridai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dr. Azmi. Terima kasih Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum.